Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah sama-sama kita bersepakat buat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam mengikuti program CGP ini. Kemudian salawat serta salam semoga Allah sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rahmatan alamin, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Semoga kita semua mendapat nama beliau nanti ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memanjangkan mukadimahnya, sebelum acara kita mulai, mari untuk mendapatkan berkah dan caranya acara kita pada siang hari ini. Mari kita buka acara kita ini dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Afiar. Ustadz Afiar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nadia sudah membuka acara kita ini dengan membaca ayat Al-Quran. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya kata sambutan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD IT Amanah Kota Sungai Penuh, yaitu Ustazah Tika Meliati SPD. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ana hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh atas nama Ustadz Satria Marsi SPD, seterusnya Ustadz dan Ustazah yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti diseminasi berbagi praktik baik dari salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 yang ada di SDIT Amanah atas nama Ustadz Satria Marsi. Dalam acara diseminasi ini berarti nanti Ustadz Satria akan berbagi pemahaman materi yang sudah dipelajari selama mengikuti program guru penggerak. Nah, program guru penggerak itu ada 10 modul Ustaz dan Ustazah. Ya, berarti Ustaz Satria sekarang sudah berada pada modul 1.4. Berarti sudah 4 modul yang telah dipelajari pada program guru penggerak ini. Nah, harapannya semoga apapun yang disampaikan nanti oleh Ustaz Satria dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat kita praktekkan di dalam ruangan kelas kita masing-masing nantinya, sehingga proses pembelajaran yang harus berpusat kepada murid dapat kita ciptakan secara bersama-sama. Nah, untuk Ustaz Satria Marsi sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, Ana menyampaikan harapan supaya apapun materi yang sudah dipelajari itu dapat diterapkan dan berbagi, tidak hanya hari ini tetapi untuk berikut-berikutnya, berbagi bersama rekan-rekan sejawat. Semoga pemahaman kita sama semuanya. Nah, demikianlah yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekolah telah memberikan kata sambutan kepada kita semua dalam kegiatan aksi nyata. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Selanjutnya materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Satria, ya, program guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Pada hari ini dipersilakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah SDIT Amanah yang sempat hadir pada siang hari ini untuk mendampingi, dan juga kepada Ustazah yang saya hormati. Baik, saya akan membacakan mukadimahnya. Baik, perkenalkan saya ini kami dari guru penggerak Angkatan ke-11 untuk membagi hasil presentasi tentang diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Di sini kami ditugaskan untuk memberikan budaya positif apa yang kita lakukan seharusnya di sekolah. Ini merupakan modul yang keempat. Baik, kita mulai. Nah, di sini budaya positif dan transformasi pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Kehenda Dewantara, di mana kita sebagai guru adalah petani. Kenapa dibilang petani? Kita adalah seorang petani yang akan menanam bibit dan akan tumbuh subur seperti padi. Itu filosofi Kehenda Dewantara, di mana kita tuh harus menuntun anak-anak kita dari menjadi benih sampai kita menuai hasilnya. Kita harus juga menuntun anak-anak kita merdeka dalam belajar.
bukan saja dengan kehendak gurunya, tetapi kita harus menuntun anak kita berdasarkan minat dan bakat mereka. Berbeda dengan pada pendidikan guru yang sebenarnya, seperti yang kita rasakan sebelumnya, kebanyakan kita menyuruh atau menghina anak kita itu harus berdasarkan diri kita. Misalnya, anak itu harus sekian, anak itu harus sekian. Nah, setelah saya pelajari demikian, saya dapat ilmu dari filosofi ajar ini, di mana kita seorang guru adalah sebagai fasilitator. Kita hanya melihat keadaan anak kita, kita tuntun anak kita sejauh mana kita bisa menuntun. Itu kata filosofi ajar. Misalnya, anak-anak kita itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Tentu kita harus melakukan perlakuan yang berbeda-beda saja, bukan sekedar kehendak gurunya. Selanjutnya, ada disebutkan teori kontrol menurut William Glasser, yang mana yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, selanjutnya di sini beliau mengatakan kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah untuk menghindari hukuman. Misalnya di sini ya, kemudian kita sering lakukan di sekolah. Hei kamu, terlambat, bersihkan papan tulis. Itu namanya teori motivasi ekstrinsiknya. Nah, yang kedua itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ada nilai kebajikan yang kita tanam untuk peserta didik kita. Kalau kita masukkan motivasi ekstrinsik, anak itu akan menimbulkan mendapatkan imbalan seperti hadiah dan juga hukuman. Itu ekstrinsik. Yang intrinsik, kita akan menimbulkan nilai kebajikan di dalam diri anak kita. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan juga ada manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, setiap manusia memiliki kebutuhan. Anak-anak kita pun juga memiliki kebutuhan dasarnya. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Di 5 kebutuhan dasar itu, kita tidak boleh mengurangi kebutuhan yang mereka dapatkan. Misalnya salah satu kebutuhan mereka itu pasti ada pada diri anak kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, budaya positif. Budaya positif ini adalah sebuah lingkungan atau sistem di mana nilai-nilai positif, sikap yang konstruktif, dan perilaku yang saling menghormati menjadi norma yang kebiasaan sehari-hari. Ini adalah suasana di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk mencapai potensi sebaiknya. Budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, orang tua, dan murid, dan juga terlaksana dengan baik, akan munculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid, dan juga menciptakan pribadi yang berkualitas, berkarakter, baik sesuai dengan profil Pancasila. Nah, budaya positif ini kita selalu mengembangkan di sekolah kita agar sekolah kita itu akan menjadi aman dan juga tercapainya motivasi bagi peserta didik. Selanjutnya, nah pada modul 1.4 ini kami belajar tentang konsep dasar budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma dalam belajar. Setelah belajar ini kita harus ada perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua ada disiplin yang kita lakukan secara positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar yang terpenuhi. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga, restitusi. Nah, ini perubahan paradigma terbaru. Stimulus responnya. Kebutuhan kita sama. Kalau kita kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda seharusnya. Stimulus respon yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Sekarang teori kontrol yang dilakukan,
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensui menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini yang kita lakukan. Berada pada di teori kontrol, merubah paradigma yang terbaru. Yang dulunya kita merasakan sebagai guru, semua orang itu sama. Di sekolah. Nah, kalau paradigma terbaru itu, setiap orang itu gambarannya berbeda. Anak-anak itu mempunyai minat dan bakatnya sangat berbeda-beda, tidak sama. Dan juga tidak buruk adalah suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu, semua pelaku memiliki tujuan. Misalnya anak kita perilakunya kayak gitu, nakal misalnya gitu. Dalam kadang-kadang ada tujuan mereka. Kenapa mereka demikian? Nah, itulah kita harus menggali ke anak-anak kita. Nah, yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri, yang berasal dari dalam diri anak sendiri, sehingga mereka dapat berlaku dengan mengacu nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari dari rasa yang tidak nyaman. Selanjutnya, nah ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, perhatikan perkataan dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang pertama, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Hal tersebut merupakan suatu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya murid bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kita meminta anak kita bikin tugas sekian. Apa yang mereka dapatkan? Nah, itu menurut imbalan ya. Harus imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kalau kita masukkan teori ini, mereka tidak akan berubah. Pola pikirnya juga tidak berubah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang teori kita gunakan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Contoh kata-katanya, murid akan bertanya gini, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan tersebut? Hal tersebut merupakan motivasi secara internal. Mereka akan merubah diri mereka sendiri, bukan kita yang merubah mereka itu. Kita sebagai fasilitator untuk kebutuhan anak-anak kita. Selanjutnya, motivasi berongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan yang tertentu. Ada motivasi eksternal dari luar. Murid melakukan disiplinan dikarenakan takut menghindari hal dari hukuman atau mengharapkan akan bentuk penghargaan di eksternal. Tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya kita kasih hukuman. Yang kedua, kita kasih imbalan kepada anak kita. Itu tidak akan mengubah, mindsetnya akan berubah bentuk yang lainnya. Nah, sekarang motivasi intern ini, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar dan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya menghargai nilai kebajikan diri itu sendiri. Kita akan membuat mereka akan merasa bersalah. Itu. Selanjutnya, ini kita lanjutkan. Nah,
Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak terlambat sebanyak 1 kali. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanya keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, kita biasanya pakai yang mana, Ustaz? Di hukuman atau konsekuensi, atau sudah ada yang mulai memakai restitusi? Nah, sebagian ada yang memakai hukuman, sebagian ada yang konsekuensi, dan sebagian sudah ada yang restitusi. Nah, ini adalah perbedaannya. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, ini dia. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Pak saudara sudah tahu restitusi itu? Nah, ini dia. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini namanya restitusi. Ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, yaitu dengan menciptakan kondisi bagi anak murid itu, dia akan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara diri mereka sendiri. Nah, ciri-ciri restitusi ini, yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita tuh harus memberikan menguatkan dan juga menimbulkan solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita harus membentuk karakter anak tersebut, bukan tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kita proses anak itu harus dia paham kesalahan apa yang dia lakukan. Bukan kita yang mengatakan, kamu kenapa terlambat? Asal terlambat terus, setiap hari terlambat terus. Marah-marah kan? Nah, tetapi di sini kita harus berfokus hal, tapi mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan dan 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang mana yang mereka kurang? Perlu ada 5 kebutuhan dasar tadi. Mereka tuh dalam bentuk kelakuannya, karakternya, mereka mendapatkan 1 kelakuan yang kurang. Kita harus kembali pada diri kita sebagai guru. Kebutuhan apa yang kita kurang pada diri kita sendiri? Apakah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup yang kita kurangi, atau kebutuhan yang lain yang mana? Nah, itu mereka. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Kita harus menawar, bukan kita memaksa anak kita. Yang selanjutnya, kita harus memperbaiki hubungan. Tidak ada dendam antara guru dan anak kita. Kita harus memperbaiki hubungan dengan mereka. Selanjutnya, kita harus menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, ini yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, ada perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatukan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, ini adalah perbedaannya. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Keyakinan dengan peraturan sama nggak, saudara? Beda. Kalau peraturan ditetapkan di 1 orang. Ditetapkan 1 orang kan? Kalau keyakinan kesepakatan bersama. Nah, sebelum belajar ataupun kita sebagai guru kelas, sebelum melakukan pembelajaran, kita harus menerapkan keyakinan berkelas terlebih dahulu agar disepakati oleh bersama murid-murid kita. Beda dengan peraturan kelas.
Nah, kalau peraturan itu ditetapkan oleh sekolah, harus diikuti bersama. Kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kita di dalam kelas bersama dengan murid kita. Nanti apabila mereka melanggar satu keyakinan kelasnya, berarti ada konsekuensi yang kita lakukan. Jadi sebelum belajar itu, mulai pembelajaran, kita harus membentuk keyakinan kelas seperti apa kelas kita dalam satu semester ke depan, atau seperti apa keyakinan kelas dalam mata pelajaran yang kita ambil. Contoh, di sekolah kita kan melarang untuk membawa HP. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan sekolah. Nah, namun di kelas ada waktu pembelajaran menggunakan teknologi, itu ada guru yang mengizinkan membawa HP. Itu gimana? Itu adalah konsekuensinya. Nah, misalnya kita bikin konsekuensi bersama apabila penggunaan IT harus pada pelajaran itu sendiri. Nah, lanjut. Proses itu pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah di kelas. Yang pertama, kita itu harus mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang kita sepakati bersama. Yang pertama itu kita untuk membentukkan keyakinan kelas ya. Nah, kita harus bagi kepada murid-murid seperti apa pendapatnya, kita berikan kepada mereka, bukan saya guru saja. Besok kita siap, itu bukan kita guru. Kita harus bekerja sama dengan murid-murid mereka yang membentuk keyakinan kelasnya. Yang kedua, prosedur pembentukan keyakinan kelas, mencatat semua masukan para murid sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Nah, ini dia contohnya saja. Kalau anak itu bikinnya keyakinan kelasnya waktu pelajaran kelas 5, waktu jam olahraga saya bikin keyakinan kelas, saya kumpulkan semua pendapat mereka. Mereka mau olahraganya seperti apa selama pelajaran ini. Nah, setelah mereka kumpulkan, mereka tempelkan di kelas sticky note, maka terbentukkan keyakinan kelasnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas ini sesuai dengan prosedur keyakinan kelas sekolah. Gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Kalimat negatif jangan melari di kelas atau koridor. Kata-kata jangan itu kalimat negatif, teman. Berubah menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Kata-kata jangan itu merupakan kalimat yang negatif, teman. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis itu di sana masih banyak yang berupa peraturan, masih mereka kan mengumpulkan keyakinan kelas mereka. Kita tinjau kembali yang hasilnya sama, tujuannya sama, jadikan kelompok menjadi satu. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan kelas untuk saling menghormati, atau nilai kebajikannya hormat keyakinan ini adalah dimasukkan dalam daftar disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas yang kita bentuk tadi harus ada nilai kebajikan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Harus ada nilai kebajikan. Selanjutnya, yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas tersebut bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah kita satukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Nanti berbanyak tadi yang anak-anak kita kumpulkan, kita satukan menjadi satu. Bila mana terlalu banyak, maka orang kelas akan sulit mengingatnya. Kita harus tuh kan banyak mereka yang ingat sekian. Kita satukan menjadi satu. Tidak semua, bisa 23 tadi yang menuliskan, kita kerucutkan menjadi 5 atau 6, atau disatukan kembali pendapat mereka. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas
termasuk guru dan semua warga sekolah. Nah, setelah terbentuknya keinginan kelas itu, kita tinjau kembali, kita bersama-sama menujuinya. Yang ketujuh, ini contoh keinginan kelas ya. Keinginan kelas selanjutnya diletakkan di dinding, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini harus kita lakukan di kelas. Mungkin usaha semua sudah ada, sudah banyak yang mungkin keinginan kelasnya, dan juga sudah ditempelkan di dindingnya. Ini adalah keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Ini contohnya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menjaga kebersihan diri di kelas maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, budaya senyum, salam, sapa, dan satu. Yang keempat, makan saat istirahat. Yang kelima, tolong menolong. Yang keenam, tertib dalam proses pembelajaran. Ini tentu keinginan kelasnya, harus diikuti bersama-sama dalam kelas. Nah, bagaimana bentuk keinginan kelasnya? Keinginan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari konkret. Yang kedua, keinginan kelas ini berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keinginan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas ini sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita lihat keadaan anak-anak kita dapat ditampilkan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Berarti ada evaluasi masa sana. Nah, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan yang tertentu. Segala perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu ada dasarnya dan juga tujuannya tertentu. Murid ini memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Nah, misalnya murid kita kelakuannya kayak gini, kayak gitu, kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Misalnya sulit untuk belajar, terlambat terus, ingin diperhatikan. Kalau ingin diperhatikan, kebutuhan apa Ustaz? Tentu kebutuhan kasih sayang. Yang kedua itu dia selalu memerintah kawan-kawannya, dan juga dia tidak mau diatur. Itu kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Banyak kejadian kan? Ini anak ini ingin diperhatikan. Ini anak-anak ini butuh kasih sayang. Ini anak-anak ini butuh kebebasan. Anak-anak ini butuh kesenangan. Nah, coba kita bayangkan di dalam kelas. Pasti di kelas, dalam satu kelas itu jumlah anak kita 23 orang. Anda yakin bahwa mereka itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Sudah mencoba saudara? Terlihat ini anak ini butuh kasih sayang. Yang kita lakukan kebutuhan kasih sayang mereka. Mungkin mereka di rumah kurangnya rasa kasih sayang. Yang kedua, kebebasan. Mereka yang selalu bebas. Nah, kita harus paham kebutuhan apa yang mereka perlukan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu sebuah survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Yang kedua, kebutuhan yang itu kebutuhan psikologisnya, kebutuhan bersayangi, rasa kasih sayang ya, meliputi kebutuhan konsekuensi sosial, kebutuhan untuk menerima kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung dengan kelompok selanjutnya. Yang ketiga, kebutuhan ingin berhubungan dengan kekuatan atau untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil,
ingin diakui, ini banyak ada yang apalagi di SD, ingin diakui atas prestasi keterampilan kita, ingin didengarkan dan juga merasa harga diri. Kemudahan ini betul-betul keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan atau dengan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini antara kita yang untuk kebebasan, kebutuhan kebebasan. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan yang ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Menurut Glaser, mengulang kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dengan integrasi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Ini kebutuhan kesenangan, saudara. Nah, ini contoh kasus. Ini contoh kasus. Nah, ini contoh kasus. Ibu Amar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Minta terus. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan menurut kita? Kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Itu kebutuhan apa alasannya? Kasus Doni. Kasus apa? Dia tidak meminta di kelas kan, ambil aja makanan temannya. Menurut temannya lain, tapi lagi dia makanan. Itu kebutuhan apa yang mau diperlukan? Adalah kebutuhan apa? Ya, kebutuhan bertahan hidup. Ya, dalam kasus yang di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Amar adalah karena ia lapar. Ibu Amar itu bertanya, kenapa Doni? Ia lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya dengan dia merasa senang, itu kebutuhan apa dasar? Jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberikan orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab demikian, dia merasa hebat karena temannya tadi takut dan dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha menuruti kebutuhan dasar adalah kekuasaan, penguasa. Penting kebutuhan penguasaan dikurang. Selanjutnya yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan ambil bekal tadi, dengan bekal makanan dibuat ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, dia bosan, bekal itu aja gunanya bawa. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang mereka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, dalam kasus di atas tadi, bila Doni menjawab, ia melakukan karena iseng saja. Yang ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dan juga diambil makanannya menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, ini sering terjadi. Dia kagum temannya, ingin melihat temannya marah. Itu kebutuhan kesenangan yang kurang. Itu juga kebutuhan yang kita pahami pada diri anak-anak kita sendiri. Semua mudah-mudahan kepada semuanya mengerti di dalam kelas anak kita seperti itu, kebutuhan apa yang mereka kurang. Anak kita suka memerintah, kebutuhan apa yang kurang. Anak kita suka tertawa dan juga mengoyak yang lain, kebutuhan apa yang mereka
kita kurang. Dan juga ingin selalu memperhatikan kebutuhan mana yang kurang. Nah, kita masuk yang ke-6, posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, berbuat rasa bersalah, ada juga sebagai manajer. Nah, oke. Baik, untuk lebih jelas tentang posisi kontrol sebagai guru, mari kita dengar video berikut ini. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghambur, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua mesti membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
murid. Ketika murid mengambil posisi pemberantasan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sudah jam berapa, Nina? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang mau dikatakan kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap balik kerja, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda budaya untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menunggu. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa sekolah semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Murid akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi ini? Baik, saudara, itu tidak ada 5 ya posisi kontrol yang diterapkan. Ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga manajer. Nah, mungkin saudara semuanya sudah pernah melakukan di kelas ataupun di sekolah, namun kita tidak tahu seperti apa yang kita lakukan. Nah, dari video di atas tadi, untuk sebagai penghukum itu berupa peraturan. Yang kedua sebagai pemantau, melanggar peraturan sekolah, konsekuensinya, dan juga menanyakan kerjaan apa yang harus kamu kerjakan, itu pemantau. Nah, yang tepatnya tadi adalah pada posisi manajer ya saudara saya, di mana kita itu harus tahu apa kesalahan mereka buat dan juga konsekuensi apa, dan juga kita harus mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk perilaku kontrol negatif dan juga perilaku positif. Kita lanjut aja ke sana. Nah, ini dia. Perhatikan pada tabel berikut ini. Posisi kontrol mana yang menurut Anda sering memasukkan kebenaran berikut? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi mana saudara? Iya, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu namanya membuat mereka rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Itu sebagai apa saudara? Belum ya? Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Itu sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, yang kelima, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahannya? Iya, itulah perbedaan tentang masalah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini yang terakhir saudara ya. Segitiga restitusi ini adalah di mana kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak kita. Yang pertama, menanyakan validitas tindakannya, menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Nah, ini yang kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang keempat, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, perhatikan berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Bayern Bosen berlandaskan pada teori kontrol Dr.
menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah anak ya, Siang sana. Siang Pak. Sudah lama ada pengusaha. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kembali. Masa aku dikatain waktu itu Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain Eka di depan Pak. Sekarang. Oh begitu. Ya pasti karena marah besar. Bapak juga karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu Bapak melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka Pak. Saya banget. Saya dekat-dekat dia di depan Bapak. Pasti kami melakukan seperti itu karena saya alasan tertentu bukan? Iya, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Terus masalah itulah bentuk restitusi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah anak kita. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas anak kita. Kita tanya dulu kesalahan apa yang mereka buat. Yang kedua, kita bikin validasinya. Kita katakan bahwa benar setiap orang memiliki kesalahan. Dan namun kesalahan tersebut bisa untuk diperbaiki. Itu untuk mengembalikan validitasnya. Yang ketika ada keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar. Nah, itulah ketika disebut dengan segitiga restitusi. Kita harus berdialog dengan anak kita dan juga kita harus menerangkan bahwa mereka itu ada sadar bahwa diri mereka merasa bersalah. Nah, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa merubah dan diri sendirilah tidak akan bisa berubah jika kita berusaha untuk mengubah diri sendiri. Itu kata beliau. Sekian untuk materinya hari ini. Baik pada usaha untuk selanjutnya saya akan beri ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, kami silakan. Ya, di awal tadi kan dijelaskan ada motivasi intrinsik dan ada yang ekstrinsik ya. Kalau yang bagus itu yang ideal, yang intrinsik ya. Dan di antara yang ekstrinsik tadi itu menggunakan hukuman gitu. Tadi juga dijelaskan tentang pola apa namanya itu
kontrol posisi kontrol itu ada 5 ya. Kalau kita lihat yang ideal itu adalah yang kelima, yang manajer ya. Yang menjadi pertanyaan kami ada 2. Satu, apakah bisa tidak kita gabungkan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Apakah kita hanya berpihak pada satu saja? Kita ambil hanya intrinsik saja gitu. Boleh nggak kita gabungkan? Yang kedua, kalau sekiranya yang manajer tadi kan lebih kepada mencapai kesepakatan bersama, kayak keyakinan kelas seperti itu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau sekiranya berulang kali gitu. Udah nih, ternyata besok diulangi lagi. Besok diulangi lagi sampai berkali-kali gitu. Apakah kita tetap mempertahankan yang posisi manajer ini? Bisa nggak kita berlakukan yang combine, kita kombinasikan antara yang ekstrinsik dengan yang intrinsik ini? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Alfian yang menanyakan tentang motivasi ekstern dan intern tadi ya, dan juga posisi kontrol sudah dilakukan berulang kali. Nah, baik, saya akan coba menjawab. Kemarin kami juga telah menanyakan bisa tak mereka berulang lagi dan juga melakukan kesalahan yang lebih besar. Bagaimana konsekuensinya? Nah, kalau segitiga restitusi sudah kita terapkan dan juga keyakinan kelasnya yang sebatas mana keyakinan kelasnya mereka bangga. Misalnya kalau bisa kita lakukan distabilkan secara kita sendiri sebagai guru kelas, maka posisi restitusi itu sudah berhasil. Nah, berulang lagi kembali, maka dikembalikan kepada guru BK di sekolah untuk memperbaiki apa masalah mereka dan dia sendirinya. Karena kita sudah tahu ada 5 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak kita tadi. Kebutuhan mana yang mereka kurang, maka dikembalikan kepada guru mereka. Dan juga kita sebelumnya kemarin ini ada juga pertanyaan kayak gini. Kalau sudah pelanggarannya seperti narkoba gimana? Nah, bisa nggak kita terapkan restitusi? Nah, kalau sudah melakukan pelanggarannya lebih berat, itu mengarah kepada hukum pidana yang berada di negara kita. Maka dikembalikan kepada peraturan sekolah. Berarti tidak putus di situ. Iya, tidak putus di situ. Nah, bukan dari maksud belajar. Kita kembalikan kepada sebagai wali kelas. 5 posisi kontrol tadi kita sebagai wali kelas, kita kan harus sebagai manajer. Nah, kalau anak itu berulang kembali, maka dikembalikan kepada sekolah. Ya, untuk mentelaah kenapa anak itu demikian. Dan kembali lagi kepada peraturan sekolah. Itu Ustaz. Ada itu Ustazah? Ustazah ada satu pertanyaan lagi. Ustaz Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas pemaparan Ustaz Satria. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid? Ya, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, budaya disiplin. Ya, itu termasuk dalam kategori budaya positif, ya. Budaya disiplin kan sudah diterangkan tadi pada slide yang kedua. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, sebagai guru, kita adalah panutan bagi murid-murid kita. Nah, dengan berkolaborasi bersama guru, tentu anak-anak kita adalah contoh. Ini adalah seorang ustazahnya. Kalau kita sudah menerapkan budaya disiplin di sekolah, seorang gurunya sudah menerapkan budaya disiplin di sekolah, maka anak-anak kita akan terbiasa dengan budaya disiplin di sekolah. Contoh lagi, bagaimana kita menentukan budaya Islami di sekolah, seperti sekolah kita kan? Itu juga kita kembalikan kepada ustaz-ustaznya dulu. Apakah ustaz-ustaznya sudah menerapkan terlebih dahulu? Nah, kalau gurunya sudah sering melakukannya, dan juga insya Allah itu juga telah ditanyakan kemarin kepada fasilitatornya, untuk menerapkan budaya di sekolah itu kita kembalikan kepada gurunya dulu dahulu. Kalau gurunya sudah menerapkan budaya disiplin, insya Allah anaknya akan lebih ini. Dan juga
ada juga keyakinan kelas yang selalu diterapkan di dalam kelas. Misalnya satu kelas saja yang berlaku keyakinan kelas, maka 20 kelas yang lain belum tentu bisa. Kalau 23 kelas yang sudah berlaku keyakinan kelasnya, maka karakter suatu sekolah itu akan terbentuk. Nah, untuk menerapkan keyakinan kelas ini kita harus berdasarkan visi dan juga perubahan pada saya sampaikan pada visi dan perubahan pada bulan kemarin berdasarkan tentang tujuan sekolah. Misalnya tujuan sekolah kita adalah pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Nah, hal utama yang diterapkan dalam keyakinan kelas ya kita harus mengikuti juga. Ada salah satu keyakinan kelas kita yang kita bentuk adalah pembentukan karakternya. Itu saja. Nah, baik, dari Ustazah ada yang mau bertanya? Baik, nanti kalau ada, sekian dari saya. Saya paparkan mungkin ini kami dari Guru Putra Angkatan 11, ada 5 orang, ingin berbagi materi, bukan menggurui, untuk membagi materi untuk kita bersama, agar kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian dari Ana, saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, luar biasa materi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Satria. Dan begitu banyak ya pembelajaran yang kita dapatkan hari ini mengenai mengatasi berbagai kasus anak-anak kita di sekolah dan cara memberikan solusi yang baik kepada anak-anak. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik di sekolah dan dapat menambah kinerja kita sebagai seorang guru agar apa yang kita ajarkan, kita didik kepada anak-anak kita memang betul-betul menjadikan anak itu menjadi orang-orang yang mulia, menjadi anak-anak yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita tepuk tangan buat Ustaz Satria sudah memberikan terima kasih banyak sekali lagi, sungguh luar biasa ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustaz semuanya dan juga terutama buat Ustaz Satria. Terima kasih. Kami dari pembawa acara mohon maaf jika banyak salah ucap atau baik disengaja atau tidak disengaja, mohon Bapak dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.